Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Sang Surya Talk. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke guys. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Elsiana Salim. Tentunya masih di acara yang sama. Dimana lagi kalau bukan di Sang Surya Talk. Oke guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Siapa lagi kalau bukan Duta Genre Kabupaten Bol dan juga pengurus Pick Air Harmoni di SMA Negeri 1 Biau ya? Oh ya. Oke, apa kabar guys? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita berbincang-bincang bersama mereka, kita dengarkan dulu nih perkenalan dari tamu spesial kita hari ini. Oke, silakan dari sini dulu. Ya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Abian. Saya Duta Genre Putra Kabupaten Bol tahun 2021. Dan saya sekarang bersekolah di SMA Negeri 1 Lakeah. Ya, walaupun sudah mau lulus ya, sudah mau masuk universitas. Dan alamat saya di Desa Lakeah 1. Oke, perkenalkan nama saya Sarif Hidayat. Bisa dipanggil Sarif, asal jangan panggil sayang ya. Terus asal sekolah saya itu SMA Negeri 1. Saya selaku pengurus PKR di Harmoni, bendaharanya gitu. Alamat saya jangan nanti datang nanti. Siapa tahu kan saya lewat. Oh iya. Oke, alamat saya itu di Jalan Syarif Mansur. Nah, teman-teman, kesibukannya di bulan Ramadan ini apa sih? Kalau saya, kesibukan saya selain membantu orang tua ya, orang tua, kebetulan juga jual takjil di Lakeah. Sebagai pengurus Forum Genre Kabupaten Bol, kami juga mempunyai program di bulan Ramadan seperti misalnya jual takjil dan juga ajang sana dan yaitu turun ke panti asuhan. Dan selain itu kesibukan saya juga kalau misalnya malam hari setelah sholat tarawih itu selepas ngaji kita olahraga saya itu hobinya badminton. Dan banyak sih kesibukannya untuk ya bulan Ramadan ini. Ya, kalau yang Sakar, apa kesibukannya di bulan Ramadan ini? Oh, kalau saya sendiri kesibukannya itu seperti hal wajar remaja begitu, main game. Oh iya, main game. Kalau ke main game rebahan, tapi ada hal positifnya. Sebelum berbuka bantu orang tua, sholat maghrib, terus bukannya mau sombong ya, tapi saya ikut tadarusan. Oh Nah, iya, itu. Masya Allah. Bukan Jadi saya ngomongnya. ya. Terus karena saya juga anggota forum, seperti keabian tadi, di forum itu ada kegiatan jual takjil, Ya, jual takjil. jual takjil untuk ke hari puncak. Hari puncak itu di Ancol sana, gitu Kak. Oh iya. Ini sudah berapa lama bergelut di Pick Air? Kalau satu bulan. Saya dulu. Iya, Duta Genrenya dulu. Ya. Oke, kalau saya sih, saya bergelut di Pick Air itu semenjak saya menjadi Duta Genre, yaitu kurang lebih setahun yang lalu. Jadi saya mencerita sedikit, setahun yang lalu itu saat saya masuk di SMA Lakeah, kan saya pindah dari Biau. Pada saat saya masuk di SMA Lakeah, itu langsung ada pemberitahuan bahwa akan ada pemilihan Duta Genre. Dan syaratnya itu harus anggota Pick Air, harus anggota Pick Air di sekolahnya. Nah, jadi mau tidak mau, kalau saya ingin ikut Duta Genre, saya harus masuk Pick Air dulu. Jadi kurang lebih 2 tahun yang lalu saya masuk Pick Air, dan alhamdulillah, bukan langsung juga, langsung terpilih menjadi Duta Genre Putra Kabupaten Bol tahun 2021. Oh, saya pikirnya gini, nanti kalau sudah masuk di Pick Air, terus dipilih. Oh, jadi barusan masuk di Pick Air, Ya, terus karena kebetulan di sekolah saya ini di SMA Lakeah itu Pick remajanya itu belum terlalu aktif kan, belum terlalu aktif. Tetapi dari SMA sudah masuk di sudah, Pick Air? ya sudah pernah masuk. Oke. Jadi di SMA itu belum terlalu aktif Pick remajanya. Jadi kalau mau dibilang tidak ada kader-kader yang bisa dibilang mampu untuk mengikuti pemilihan Duta Genre. Karena ditahu saya pindahan dari SMA Negeri 1 Biau,
yang bisa dibilang ya lumayan. Jadi langsung dibilang, Abian kau mau ikut pemilihan duta genre, tapi kau harus masuk pikir dulu. Dia bilang, oh oke. Ya. Jadi tanpa pikir panjang saya langsung bilang oke. Ya. Jadi setelah saya bilang oke, baru saya berpikir, oh bagaimana nih saya harus siapkan materi, saya harus siapkan mental, saya harus siapkan cara berbicara yang baik di depan Itu orang persiapannya banyak. berapa lama? Persiapannya kurang lebih 2 minggu. Itu karena bisa dibilang itu dadakan ya, dadakan. Jadi seperti itu, saya kurang lebih 2 tahun yang lalu bergelut di Pikir Remaja ini. Oh iya, kalau kita Kalau saya sih dari SMP dari kelas 2. SMP. Di SMP kelas 2 sejak itu ada Kak Adi. Iya, Kak Adi yang turun langsung ke Adi SMP. Pramana. Adi Pramana, Oh, ya, iya, Adi iya. Pramana. Nah, saya satu angkatan sama dia, tapi Iya. dia kelas IPA. Kasih. Nah, Kak sendiri PS. iya, saya IPS. Oh gitu. Musuhan IPS ini. Iya sih. Oke. Jadi sudah berapa lama tadi? Dari SMP. Dari SMP sampai dengan sekarang. Nah, sekarang. Oke. Itu dari jabatan anggota biasa sampai naik ke bendahara. Iya, dari saat SMP itu saya cuma anggota di life skill. Oke. Nah, sampai lulus, terus ada masuk SMA, ada pendaftaran PKR Harmoni, PKR, saya mencalonkan saya mendaftarkan diri. Nah, terus menjelang berjalannya waktu, Iya. ada pergantian pengurus. Nah, saya mencalonkan diri sebagai ketua. Nah, kaderullah saya tidak dipilih. Mau tidak dipilih cuman kurang suara, jadi jatuhnya ke bendahara. Ya, apa-apa. Ya. Kan masih panjang perjalanan. Siapa tahu kan Insya bisa menggantikan Tito Iya, Gendre. iya. Amin. Dari anggota bendahara ke duta. Gitu. Harus percaya diri. Ya, optimis itu penting. Karena Oke. genre itu harus percaya diri, optimis ya. Betul. Sebelum kita ngobrol lebih dalam, kalian bisa nggak sih share apa sih itu PKR dan apa sih itu duta genre? Oke, biar teman-teman di luar sana yang belum mengenal PKR bisa tahu, oh ini ya PKR gitu. Iya, duta genre-nya, silakan. Sama dulu ya. Terus sih kalau pengenalan itu kan cuma cukup satu orang sih. Tapi kan Iya, bisa saling mengisi. Iya. Oke. Oke, kalau saya berbicara mengenai duta genre saya kak, duta genre kalau pikir saya serahkan sama teman saya. Oh iya. Jadi duta genre itu adalah orang yang mempromosikan, dalam artian di sini mensosialisasikan program-program genre seperti misalnya nafza itu narkotika, alkohol, psikotropika dan zat aditif lainnya. Ada juga HIV/AIDS, itu semacam penyakit dan virus. Ada juga life skill atau kecakapan hidup. Ada 8 fungsi keluarga, ada kependudukan. Nah, duta genre ini tugasnya dia mensosialisasikan kepada banyak orang, kepada sekolah-sekolah yang memiliki organisasi PKR ataupun di masyarakat. Seperti misalnya di Pikir Remaja jalur masyarakat. Jadi Pikir Remaja itu dia ada 2 jalur, ada jalur pendidikan yang di sekolah dan jalur masyarakat yang di desa gitu. Nah, jadi seorang duta genre ini dia bisa dibilang setahun menjabatnya itu dia harus mempunyai program bagaimana caranya supaya orang-orang di kabupatennya dapat memahami, dapat mengenal apa itu genre, apa itu PKR, bagaimana cara mengatasi pergaulan bebas, bagaimana cara mengatasi orang-orang para remaja sekarang yang sudah terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Jadi itu tugas dari duta genre sebenarnya. Jadi yang intinya duta genre-nya adalah orang yang nomor 1 ya di PKR. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Iya. Sering tampil di kamera. Oh, berarti ini sudah tidak gugup ya? Sedikit. Oh, sedikit. Oke, penjelasan dari PKR. Kalau PKR sendiri ini suatu organisasi di sekolah. Dia seperti jalur konseling. Ya, jalur Jalur konseling. Nah, di PKR ini ada simbolnya begini. Itu zero atau katakan tidak. Yang pertama nikah dini, ini nafza, Nafza, dan seks bebas. Oh iya. Iya.
Itu karena PKR ini adalah wadah dari generasi berencana kan, generasi berencana. Jadi moto dari PKR ini agar remaja-remaja tidak terjerumus ke dari 3 ini tadi. Oh iya. Iya. Jadi kita mau membawa bekal tentang materi 3 dari 3 ini. Iya. Iya. Terus kalian ini kan di sekolah banyak organisasi. Kalian kenapa lebih memilih ya PKR menjadi salah satu organisasi? Kalau saya sih seperti yang saya bilang tadi alasannya karena saya impian saya pas lihat Kak Adi Pramana, saya juga pengen jadi seperti Kak Adi begitu. Jadi pengen jadi seorang duta genre. Jadi termotivasi dari dari Kak Adi karena sosialisasinya juga. Jadi pada saat saya masuk di latihan seperti yang saya bilang tadi, bilang ada pemilihan duta genre, saya mau ikut, tapi syaratnya harus masuk PKR. Nah jadi mau tidak mau tapi sebenarnya mau sih, mau juga sih sebenarnya. Jadi saya masuk malu-malu tapi mau ya? Iya. Oke. Tapi sebenarnya karena saya waktu dari SD sampai SMP, saya sebenarnya adalah seorang anggota pramuka yang lumayan aktif Kak. Lumayan aktif. Jadi pada saat saya masuk di Big Air, banyak teman-teman saya yang mengatakan, wih kenapa kau masuk di Big Air? Kenapa kau tidak lanjut pramukamu begitu? Saya bilang, saya ada tujuan lain. Saya ada satu tujuan yang harus saya gapai. Jadi saya beranikan diri untuk vakum di pramuka dan saya bukan beralih sih sebenarnya, dan saya lanjut di Big Air. Gitu. Ya, kalau Syarif? Saya sih karena di sekolah itu banyak organisasi. Nah, tapi batasnya cuma 3. Bisa pilih OSIS, PKR sama PMR. Oh, jadi sekarang ada 3 organisasi. Iya, 3 organisasi. Tapi alhamdulillah sih bukan mau nyesel lagi ya. Karena kita mengatur waktu, jadi tidak ada yang merasa dirugikan. Iya. Gitu. Karena saya di PKR itu pengurus inti, jadi saya lebih condong ke PKR sih. Kalau di PMR saya cuma anggota, terus di OSIS saya cuma jadi ketua bidang TIK. Oh, iya. Tujuan dan fungsi dari PKR sendiri itu apa? Kalau tujuan dan fungsi dari PKR ini seperti yang Syarif bilang tadi, yaitu mewadahi generasi berencana, generasi Z, mewadahi remaja-remaja sekarang agar tidak salah jalan, agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Jadi misalnya kalau ada remaja yang sudah terlanjur melakukan hal-hal tersebut, seperti misalnya dia mau konsumsi nafza. Nah, di situ di PKR itu dipelajari apa itu nafza, bagaimana cara pencegahan nafza agar kita tidak sakit. Kan nafza itu membuat tubuh kita sakit. Contoh, rokok. Rokok itu membuat paru-paru kita rusak. Nah, jadi fungsi dari PKR ini adalah untuk melindungi sebenarnya, untuk melindungi para remaja di Indonesia agar bisa menjadi seorang remaja yang baik yang dapat meneruskan cita-cita bangsa. Iya, nice. Nah, manfaat bergabung di PKR itu apa? Mungkin dari yang kalian rasakan sendiri. Kalau saya sendiri sih lebih percaya diri gitu kan, lebih percaya diri dalam bersosialisasi sama orang lain. Kita misalnya seperti kita rebahan terus, kalau ikut PKR itu lebih berpikir kalau rebahan itu tidak ada kurang manfaatnya gitu. Apa sih yang membuat kalian itu bisa percaya diri? Emang di PKR itu ada apa? Karena di PKR itu ada pembekalan tersendiri. Bagus. Karena di PKR teman-teman sebelumnya itu seperti senpai kalau bahasa Jepangnya, panutan. Iya, panutan. Iya, panutan. Jadi kita masuk PKR ada panutan, jadi kita otomatis ikut-ikutan. Ikut-ikutan jadi positif. Gitu. Kalau kalian sendiri kalau manfaat yang saya rasakan sendiri ya, masuk PKR itu mungkin hampir sama dengan Syarif, lebih menambah percaya diri. Kalau mau jujur, saya ini awalnya
saya paling malu berbicara di depan banyak orang. Saya paling malu untuk buka suara di depan banyak orang. Tetapi pada saat saya masuk di PIKR, saya dilatih, dibimbing, dan pada akhirnya saya sudah mulai bisa untuk berbicara dan memberikan motivasi, memberikan materi-materi kepada orang lain, dan bisa dan manfaat yang saya rasakan sendiri itu pada saat saya masuk PIKR, saya jadi lebih percaya diri pada diri saya sendiri begitu. Jadi bagaimana menjelaskannya Tentunya kalau bisa menjadi bangga sendiri kan? bisa lebih bangga, apalagi pada saat saya mendapat, kalau tidak sama lagi, mendapat juara 1, saya jadi lebih wah ternyata saya bisa. Gitu. Iya. Ini ya teman-teman, ternyata bergabung di organisasi terutama PIKR itu sangat baik manfaatnya ya untuk sangat diri sendiri. manfaatnya. Oke, nah di Bol sendiri makin banyak nih kasus pelecehan atau penyimpangan seksual. Nah, menurut teman-teman itu gimana tentang hal tersebut? Ya, dari Abian dulu. Ya. Saya katanya kasus penyimpangan seksual ya. Iya. Kasus pelecehan seksual. Iya. Nah, kalau bisa saya ambil dari cerita di satu tangga saya, itu ada anak SMP ya, ada anak SMP yang dia mohon maaf saya sebutkan diperkosa di belakang rumahnya, itu di bawah pohon kelapa. Nah, ini maraknya kasus pelecehan seksual. Ada beberapa faktor yang bisa saya ambil dari sini. Yang pertama adalah faktor diri sendiri. Itu dari orangnya sendiri. Apakah dia tahu menjaga diri? Apakah dia tahu mengcover dirinya sendiri? Bagaimana supaya dia tidak mengundang hawa nafsu orang lain? Jadi kalau untuk perempuan, pesan saya ini dicatat ya buat catat ya untuk perempuan, untuk kaum hawa, tutupi diri Anda. Jangan dibungkus tapi tutupi. Kalau dibungkus itu sama saja dengan pocong. Jadi nggak lampak. Nah, jadi tutupi diri Anda dengan menggunakan hijab, menggunakan rok, menggunakan pakaian yang agak longgar agar tidak mengundang hawa nafsu orang lain, terutama lelaki. Karena pikiran lelaki itu, karena saya juga lelaki, saya tahu pikiran lelaki. Jadi jangan pernah kalian mengundang hawa nafsu laki-laki. Karena kalau kalian sudah dilecehkan, pasti yang akan disalahkan itu laki-laki. Padahal sebenarnya tidak semua salahnya pada laki-laki. Dan yang kedua itu ada faktor keluarga, faktor pengawasan dari orang tua. Kalau seperti cerita yang saya sebutkan tadi, anak itu dia disuruh sama neneknya ambil kayak kayu-kayu di pantai. Itu sudah masuk waktu maghrib sih Kak. Sudah masuk waktu maghrib, dan kebetulan di situ ada laki-laki yang ya bisa dibilang pikirannya itu agak kesana, pikirannya, paham kan? Nah itu. Nah maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Itu sih kalau dari saya tentang kasus pelecehan ini. Oke, kalau menurut Syarif sendiri gimana mendengar hal-hal tersebut? Menurut saya sih itu perbuatan yang sangat tidak masuk di akal. Apalagi penyimpangan pada di bawah umur, saya pedofil. Nah, itu apa yang bikin nafsu pada anak kecil gitu? Apa yang bikin nafsu coba? Apa? Ya, tapi kan namanya juga setan. Iya, namanya juga setan. Iya. Terus ada juga yang nafsu sama sendal. Maksudnya? Iya, ada di sosial media saat scroll seorang lelaki yang nafsu sama sendal di masjid. Sendal masjid itu yang hilang semua. Ternyata untuk bahan seksualnya. Bahan itu. Ya, banyak sih yang mereka menggunakan alternatif lain. Terus atau cumi-cumi sendal. Aduh. Sebenarnya sangat tidak baik lah. Jadi itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik Jadi kalau menurut kalian itu faktornya itu dari mana sih? Kalau dari lingkungan sih, terus sama tontonan sehari-hari. Ya, tontonan sehari-hari salah satunya. Karena di zaman era modern sekarang, apalagi remaja-remaja anak-anak itu sudah sangat mudah untuk mengakses hal-hal yang sebenarnya tidak pantas untuk mereka lihat. Dan dunia sekarang juga kalau kita sendiri yang tidak
mengontrol diri kita Iya. akan terjerumus dengan itu ya. Nah, jadi yang kalau tidak pulsa aman. Oh jadi kalau yang ada pulsa juga. Tergantung bagaimana cara kita membentengi diri ya, Iya, dengan betul. iman, dengan ilmu. Itu jadi kita harus membentengi diri kita sendiri. Nah, di umur-umur kalian nih adalah umur-umur yang rentan terhadap pengaruh lingkungan. Nah, bagaimana cara kalian untuk mencegah atau menghindari agar tidak terjerumus ke hal-hal negatif seperti terjerumus ke narkoba, minum-minuman keras dan lain-lain? Itu dari cara kalian sendiri gimana? Kalau dari cara saya sendiri, Hah? yang pertama adalah seperti yang saya bilang tadi, membentengi diri kita dengan iman dan ilmu. Kita pasti tahu kalau kita taat kepada Tuhan kita pasti tahu mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan. Dan ilmu, kita harus mencari ilmu-ilmu begini. Kalau kita mempelajari tentang ilmu seksual, itu bukan berarti kita akan mempraktekannya, akan melakukan itu, tapi bagaimana cara kita untuk mencegahnya. Iya, betul. Jadi itu ada dengan amal dan ilmu. Dan juga kalau kakak bilang tadi faktor lingkungan, kalau menurut saya bergaul dengan teman-teman saya yang bisa dibilang nakal, yang minum keras, tapi saya tidak mengikuti apa yang tidak baik dari mereka. Oke. Malahan saya mencoba-coba untuk berhenti, tidak usah begitu gitu. Nah, jadi apa yang baik kita ambil, apa yang buruk kita buang. Jadi itu sih kalau dari saya. Kalau dari Kalau saya sendiri? sama kayak Kak Abian. Nah. Dari diri sendiri atau dengan dilapisi oleh iman. Nah gitu. Yang ketiga itu lingkungan sih, lingkungan. Tapi tergantung diri kita sendiri juga sih. Iya, tergantung. Nah, Karena semua kembali diri sendiri. Itu yang paling utama ya, yang harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan. Iya. Oke guys, nah bagaimana pendapat kalian tentang pacaran? Pacaran ya? Iya. Bisa berdua? terserah. Saya. Oh iya, Abdan. Ya, pendapat saya mengenai pacaran ini. Ya, pacaran ini adalah satu hal yang generasi muda sekarang itu susah untuk menghindarinya. Gitu. Karena faktor pertama itu adalah pada saat dia sudah masuk masa pubertas. Iya. Pada saat dia sudah masuk masa pubertas, dia sudah mulai suka sama lawan jenis. Cowok suka cewek, Iya, cewek suka cowok. Iya, masa ya Nah, cowok suka kalau cowok. Kalau cowok sama cowok Bahaya. ada lain lagi ceritanya. Jadi kalau pendapat saya, kita ambil dari dua teori ya. Ah, Kalau dalam teori agama khususnya Islam, pacaran itu sudah pasti dilarang. Iya. Ya. Kalau kita ambil teori sekarang, kalau misalnya diambil dari teori genre, pacaran itu terbagi atas dua. Ada pacaran yang sehat Oh, dan ada pacaran yang toksik. oke. Oke, kita bahas satu-satu ya. Iya, iya. Pacaran pertama kita bahas pacaran yang sehat dulu. Iya. Nah, Pacaran yang sehat itu adalah pacaran yang saling support sama pasangannya supaya sama-sama untuk menggapai masa depan. Oke. Yang kedua pacaran yang toksik adalah pacaran yang sudah mengarah ke hal-hal yang negatif. Seperti misalnya sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah, sudah terjadi kekerasan dalam pacaran. Seperti misalnya sering kita dengar di berita kalau ada cowok yang pukul ceweknya. Itu sering terjadi. padahal belum nikah. Itu belum nikah sudah dipukul. Bagaimana kalau sudah nikah? Iya. Mungkin dia ambil parang. Aduh. Nah, terus kalau menurut saya tidak ada pacaran yang baik, tapi kalau pacaran yang sehat itu ada. Iya. Nah, dari Sarif gimana? Nangkong ya? Wah, ya mudah-mudahan kita Aku semua singgung. teman-teman di luar sana yang mungkin sudah pernah pacaran, semoga pacarannya statusnya sehat. Oke? Jadi kalau misalnya saya tambahkan ya Kak. Iya. Kalau misalnya ada teman-teman yang belum pacaran, diusahakan jangan dulu pacaran. Tetapi kalau misalnya sudah terlanjur pacaran, usahakan pacarannya jangan sampai mengarah ke toksik gitu. Atau putus juga. Atau putus. Tapi kami menikah. Kalau kakak sendiri punya pacar atau belum? Iya. Ya, itu oke. Jomblo. Oke. Iya, kasihan jomblo. Ya, itu kan jomblo itu pilihan. Iya. Oke.
takdir ya. Enggak. Udah, next. Gini, nah guys, akhir-akhir ini generasi Z itu selalu dikatakan adalah generasi yang lembek, generasi strawberry. Iya, bagaimana pendapat teman-teman berdasarkan statement itu? Kalau ada generasi baca ini. Kalau pendapat dari saya sih, generasi sekarang sering dibilang generasi yang lembek sih tidak salah juga karena Iya. seperti yang kita lihat generasi Realita. ya realita gitu, Oke. bukan hoax. Jadi kalau yang saya lihat juga sih generasi sekarang itu mereka lembeknya seperti lembek dari lemah mental. Iya. Jadi kalau misalnya ada gertakan sedikit dari bosnya sudah down, Nah, turun kayak turun tangga, tidak turun mentalnya. Jadi generasi sekarang itu menurut saya tidak salah kalau dibilang generasi lembek, iya. karena seperti yang kita lihat sendiri realitanya bahwa generasi sekarang itu banyak yang kalau bisa dibilang serba instan, tidak mau bekerja keras, Oke. tidak mau berusaha. Iya. Jadi pada saat mereka sudah dibentak sedikit sama atasan, atau mungkin sama senior, itu sudah down karena tidak ada persiapan dari awalnya. Dan takut untuk keluar dari zona Nah, nyaman. takut untuk keluar dari zona nyaman. Nah. Jadi pesan saya untuk generasi Z yang sekarang di luar sana, ayo sama-sama kita keluar dari zona nyaman kita. Kita ambil resiko. Iya, Karena dengan betul. kita mengambil resiko itu bukan berarti kita akan gagal. Karena kegagalan merupakan kunci dari sebuah keberhasilan. Ya. Dan kegagalan yang sebenarnya adalah bukan ketika kita mencoba namun gagal, tapi tidak. Kegagalan yang sebenarnya adalah tidak mau untuk mencoba. Ya. Oke. Dari Syarif mungkin ada yang bisa disampaikan pesan-pesan untuk kaum muda, khususnya yang ada di Kabupaten Buol. Menurut saya sih karena ada faktornya. Oke. Faktor pembentukan mental. Mau apa Air, ada air. Oke, kalau menurut saya sih dari pembentukan mentalnya. Oke. Jadi Pembentukan proses. mental, iya prosesnya. Ah, Kayak dari apa lingkungan keluarga, lingkungan persahabatan juga membentuk mental gitu. Iya. Mhm. Usaha itu penting. Oke. Langkah awal itu sangat diprioritaskan karena 1000 langkah itu diawali dengan 1 langkah. Betul. Ya, terakhir nih teman-teman, mungkin kalian bisa memberikan pesan-pesan ataupun motivasi untuk teman-teman di luar sana, khususnya kaum muda yang ada di Kabupaten Buol. Oke, jadi bukan motivasi sebenarnya sih ini, cuma Ya. agak ada sedikit pesan untuk teman-teman kaum muda yang di Kabupaten Buol maupun di luar Kabupaten Buol. Iya. Jadi pesan saya, jangan pernah mau terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Karena kita generasi muda merupakan penerus Iya. masa depan bangsa ini. Karena kita generasi muda merupakan pemegang selanjutnya tongkat estafet dari generasi bangsa ini. Seperti kata Soekarno, beri aku 10.000 orang tua, niscaya akan kucabut semut dari akarnya. Iya. Tetapi berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia ini. Iya. Nah, di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa partisipasi pemuda sangat dibutuhkan untuk membangun negeri ini. Oleh karena itu, kita sebagai generasi Z jangan pernah sudi dipanggil sebagai generasi strawberry. Kita harus bangkit. Betul sekali. Oke. Mungkin dari saya ada pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan Enggak. Sebulan terakhir ya. Oke. Kalau menurut saya sih karena kita yang remaja dan kita harus mempunyai rencana. Iya. Jadi rencana awal itu rencana tujuan kita terus Iya. ada, atau ambisi untuk mendapatkan sesuatu. Nah itu harus ada pada diri kita. Jadi manusia itu kadang-kadang punya mimpi. Oke. Nah, tapi jangan hanya bermimpi, karena mimpi itu hanya angan-angan semata. Iya, betul. Nah, karena mimpi Harus bangun ya? Iya, harus bangun. Harus Bangun dari mimpi itu. Karena mimpi atau impian itu harapan yang disertai tujuan Oke. atau tindakan.
Iya, Gitu. iya. Itu aja. Iya. Ya, oke guys, itu pesan-pesan dari Duta Genre dan juga pengurus Big Air Harmonis Mansabiau. Nah, teman-teman terima kasih banyak sudah mampir di podcast ini. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, oke guys, sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa saksikan video-video selanjutnya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, serta share ke grup WA, grup Facebook. Video ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Dan jangan lupa ambil positifnya, dibuang yang grupnya. Oke guys, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Okay, got.